Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, gimana hukumnya bila ada seorang anak yang hendak menikah tapi tidak meminta izin dari ayah kandungnya? Ada yang mau nikah tapi gak minta izin dulu nih katanya dari ayah kandungnya karena keduanya itu lagi tidak baik-baik saja. Lagi tidak baik-baik saja mungkin si anak dengan bapaknya ya. Lagi gak baik-baik saja mungkin ya. Ini mohon jawabannya. Ini yang nggak baik-baik saja, ini anaknya gak tahu ini nggak dikatakan ini laki-laki apa perempuan ini anaknya yang mau nikah ini. Ini nggak ditulis ini di sini ya. Karena jika anak yang hendak mau menikahnya itu adalah dari pihak anak laki-laki, ya kalau kita bicara dari keabsahan itu sebetulnya ya sah-sah saja. Karena nggak ada menjadikan salah satu syarat kalau anak laki-laki itu harus ada izin dari orang tuanya atau misalkan dari bapaknya lah gitu. Nggak ada itu. Tapi ini teteh bicaranya keabsahan secara fikih ya. Teteh ini bicara secara fikih. Sekali lagi ini teteh bicaranya secara fikih. Nah itu kalau untuk laki-laki. Tapi kalau misalkan ini yang bertanya, karena ini barusan nggak dibilang nih ini anaknya perempuan apa laki-laki. Tapi kalau misalkan anaknya ini adalah perempuan itu beda lagi ceritanya. Ya kalau misalkan anak perempuan ya jelaslah harus meminta izin dulu kepada bapaknya. Karena kalau nggak meminta izin dulu kepada bapaknya nanti siapa yang menjadi walinya? Karena wali itu kan merupakan salah satu unsur yang menjadikan syarat sahnya di dalam akad tersebut kan. Karena kan kalau rukun nikah itu kan ada 5 ya. Siapa? Harus ada wali ya. Harus ada calon pengantin pria, ada calon pengantin wanita, ada 2 saksi yang adil, ya kemudian ada sigot. Ada sigot itu ya ada akad di dalam ijab kabul tersebut kan. Itu yang pertama kan tadi ada wali. Ya harus minta izin dulu kalau begitu kepada bapaknya kalau dimasukkan ini adalah anak perempuannya. Adapun jika nanti si ayah kandungnya ini misalnya kekeh gitu ya, kekeh nggak mau menikahkan anaknya tersebut, ya kalau caranya seperti ini nanti bisa saja si anak perempuan ini menunjuk kepada yang lain untuk menjadi walinya, misalkan kepada muhakam ya, itu nanti bisa berkonsultasi kepada pihak dari KUA yang menjadikan muhakamnya tersebut seperti itu. Tetapi ya nggak semudahnya itu juga ya. Tetap itu nanti ada syarat-syaratnya tertentu gitu. Karena Ibnu Ziyad ini berkata di dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad itu ada syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat-syaratnya di dalam kitab itu dijelaskan ya harus meminta izin dulu. Yang pertama itu harus minta izin dulu kepada wali utama ya. Siapa yang menjadikan wali utama ya pasti jelas itu adalah bapak kandungnya sendiri. Ya jadi ini si anak perempuan ya mau tidak mau harus minta izin dulu. Karena gimana ya, misalkan sama teteh ini dibayangin gini, misalkan ini si anak perempuannya kan udah punya calon ya, apa itulah pacar lah misalkan gitu. Kan bapaknya misalkan tidak terlalu merestui seumpamanya. Aduh, udah terbayang nih nanti kemungkinan besar ini aku tidak akan bapakku nih kemungkinan besar tidak akan mau menikahkan aku gitu. Karena dari awalnya aja bapakku ini udah bergelagat katanya tidak cocok dengan pilihan aku gitu. Aku nggak perlu minta izin aja gitu ya sama bapak aku ya. Aku langsung aja deh menunjuk kepada minta tolong aja dah kepada pihak KUA misalkan ya mencari muhakam seumpamanya. Nah ini nggak boleh. Tetap aja ini si sang anak perempuan itu harus meminta izin dulu kepada bapak kandungnya karena ini merupakan wali utamanya. Nah itu untuk syarat yang pertama. Nah kemudian apalagi ya dalam syarat itu. Kemudian untuk syarat yang kedua, ini si anak perempuannya itu harus sudah tahu dulu kalau ini calonnya atau pacarnya lah gitu, apalah istilahnya ya, pacarnya lah itu, bahwa itu pilihannya itulah gitu, bahwa itu kalau pilihannya itu sekufu dengan dirinya gitu. Jadi harus sekufu dulu dengan dirinya. Karena ya mungkin aja itu bapaknya tidak
merestui hubungan ini ya, karena mungkin ini bapaknya berpikir aduh ini pilihannya itu gak sekufu ini dengan anak aku, sehingga ini si orang tua lebih jauh pandangannya mengijir akan suatu kemaslahatannya. Tetapi kan mungkin aja ini terjadi, sebetulnya ini si anak itu sudah adil bahwa pilihannya itu sekufu dengan dirinya, tetapi ya begitulah ternyata orang tuanya nih yang kurang terlalu berbijaksana seumpamanya. Bisa aja kan itu terjadi? Oh, bisa aja. Jadi untuk syarat yang kedua itu harus yang sekufu untuk calonnya. Kemudian setelah itu untuk syarat yang ketiga itu aduh gimana? Jadi kalau untuk syarat yang ketiga itu harus ada mencari solusi dulu, harus ada ikhtiar dulu. Gitu, harus ada solusi dulu. Solusi itu maksudnya gimana? Nah, ini udah minta izin ini si anak ini kepada bapaknya, si bapaknya kekeh nggak mau menikahkan. Nah itu jangan sampai di situ aja. Ini berpikir ini si anak, aduh aku harus meminta solusi, aku harus mencari solusi nih bagaimana nih gitu ya. Ya kita cari aja solusinya gitu ya. Misalkan ya kita minta tolong kepada ibu kita, Bu, mohon rayulah bapak gitu ya, atau bagaimana lah gitu nanti baiknya kita berdiskusi bareng-bareng. Atau misalkan tidak bisa minta tolong kepada ibunya, misalkan bisa minta tolong kepada kakeknya atau uaknya lah, maksudnya aduh wah gitu ya, atau kakek ini mohonlah didiskusikan, dimusyawarahkan, dirundingkan mana yang untuk lebih maslahatnya misalkan. Ya, jadi tetap harus ada mencari dulu alternatif yang lain atau solusi yang lain agar menyempurnakan akan keikhtiarannya tersebut. Tetapi ini tetap aja ini nggak ada solusi nih, nggak ada solusi sama sekali, sudah diusahakan tetap saja ini kekeh ini si bapaknya. Nah baru sekarang untuk tindakan yang terakhir, jadi ini si anak perempuan boleh menunjuk kepada muhakam atau kepada qadli ya, minta bantuan lah kepada pihak dari kaum KUA. Karena ini si anak perempuan bukan ngebet lagi, ngebetnya udah benar-benar kayak keedanan seumpamanya. Kalau aku tidak ditikahkan dengan pilihan aku ini, dikhawatirkan, naudzubillah, dikhawatirkan sampai terjerumus naudzubillah melakukan perzinahan, kan itu nanti ujungnya kepada dosa besar. Nah, berarti ada kemaslahatan di sini, itu khawatir jika ini si anak terjerumus ke sana, ya sudah. Ya gimana lagi, ini bapaknya kekeh, si anaknya kekeh, tidak ada yang mau mengalah di sini, ya udah mau gimana lagi, daripada nanti terjerumus melakukan perzinahan ya sudah aja minta ditikahkan kepada pihak KUA. Lalu maka ini si anak perempuannya dengan calonnya tersebut tidak di tempat ini ya, jadi keluar dari wilayahnya, dari negerinya atau dari kotanya lah istilahnya, keluarlah dari kotanya seperti itu. Maka bisa merujuk kepada pihak KUA di kota lain yang tidak setempat dengan bapaknya. Nah begitu kalau yang Teteh ketahui di dalam itu kitab yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ziyad ya, seperti itu. Namun memang sih kalau kita bicara dari keabsahan yaitu syah ya. Jadi nanti nikahnya syah enggak? Syah. Tetapi aduh serasa ada yang kurang ya. Ya maksudnya serasa ada yang kurang ya kalau misalkan kita bicara fikih secara keabsahan ya syah-syah saja. Tapi nggak terbayang ini nanti sama Teteh ya. Kayaknya kira-kira nanti rumah tangganya nyaman gak ya? Ini orang tua kita loh. Ini orang tua kita loh. Harusnya kan kita meminta izin, dan setelah meminta izin kan gitu kita mengharapkan ini ya, karena ini pernikahan merupakan ibadah yang sakral separuh agama yang akan kita raih ya, sebijaksananya ya kita harus mempunyai ridho dari kedua belah pihak orang tua kita ya. Tapi kalau tadi Teteh bicara keabsahan secara fikih ya syah-syah saja. Tapi kan serasa lebih maslahat jika di dalam rumah tangga itu ya ada izin, ada ridho dari kedua belah pihak
orang tua ya. Kalau bisa sih seperti itu ya. Agar di dalam pertikahannya ya nanti lebih maslahat, lebih berkah ya, seperti ya mungkinlah. Ya begitulah ya, mudah-mudahan ini kakak siapa yang bertanya mudah-mudahan difahami dan mungkin ini adalah untuk pertanyaan yang terakhir. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali kajian-kajian yang lainnya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat apa yang Teteh sampaikan. Jika ada salahnya ini mohon dibenarkan karena ini berkaitan dengan hukum ya, bahaya. Mohon dibenarkan jika ada salahnya. Jika benarnya itu secara hakikatnya datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan ketika kita mendapatkan suatu ilmu itu hati kita itu selalu terbuka, diberikan nur cahayanya oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkan, menerima akan ilmu tersebut, mengamalkan dan teramalkan, diamalkan lagi kepada orang